Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Hari ini kita kembali akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa Yesus ditolak. Dan pengalaman penolakan ini sudah terjadi sejak dahulu. Maka kalau kita mengalami pengalaman penolakan, Yesus sudah mengalami itu dalam kehidupannya. Dan ingat bahwa ketika kita berbuat baik, selalu ada tantangan dalam hidup kita. Yesus kemanapun dia menyembuhkan orang, dia membangkitkan orang mati, dia bawa damai, dia bawa pengampunan, semua perbuatan baik. Tetapi banyak orang yang tidak menyukai dia. Mungkin orang menganggap itu satu saingan. Dan begitu juga dengan kita. Kadang kita melakukan perbuatan baik, kita rajin ke gereja, kita terlibat aktif. Lalu kadang orang mulai mematahkan semangat kita dengan menceritakan apapun tentang hidup kita. Jangan berhenti berbuat baik seperti Yesus. Dia pergi ke desa-desa untuk mewartakan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kadang orang hanya melihat latar belakang hidup kita. Siapa sih dia? Dia kan keluarganya begini. Keluarganya juga nggak benar. Dia itu juga punya masa lalu yang kelam. Ingat baik-baik. Semua orang bisa berubah. Ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia memperbarui hidupnya, maka hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka jangan hanya sekedar menilai orang, tapi lihatlah perjuangan dia untuk bangkit dari kesalahannya, belajar dari kesalahannya untuk menjadi pribadi yang baik, dan akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Mari, kita tidak usah berbicara tentang keburukan orang lain. Tapi masing-masing kita berjuang untuk memperbaharui diri, saling mendukung agar kerajaan Tuhan semakin nampak dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua rahmat dan berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang telah meninggal dunia. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Berikanlah mereka kebahagiaan di surga.
Dan biarlah mereka menjadi pendoa bagi kami semua. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Engkau berikan mereka semua peneguhan iman. Biarlah peristiwa ini membantu mereka untuk tetap setia kepadamu, bahwa hidup hanya diubah, bukan dilenyapkan. Berikanlah juga kesempatan bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian untuk menikmati rumah-Mu di surga. Ampuni dosa mereka. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.